Ya, setelah kita tahu dari teori Urey dan Miller bahwa senyawa-senyawa molekul organik kompleks bisa dibentuk dari senyawa-senyawa anorganik simple. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana mungkin sih? Misalnya gini ya, gue urutin dulu ya. Dari senyawa molekul. Oke, gue tulis molekul anorganik seperti metana atau amonia akan jadi senyawa organik yang kompleks yang bentuknya adalah polimer. Lalu, nah, kuncinya di sini. Gimana mungkin nih ada jalur dari organik kompleks itu lanjut ke sel pertama. Nah, ini yang ada mata rantai yang sekarang mau gue coba omongin nih di sini. Oke. Pertama kali dari konsep dasarnya adalah kita ngomongin masalah organisme kan ya. Dari mana sih organisme di bumi itu ada? Oke, gue coba lihat dari situs talkorigin.org itu ada 3 hipotesis. Misalnya gini. Yang pertama, semua organisme dari bumi itu dikirim atau dibawa oleh alien yang bertandang ke bumi. Jangan pada ketawa dulu ya. Nah, misalnya gitu. Oke, Mas alien tampakkan mukanya. Nah, ini dia. Nah, yang kedua adalah penciptaan khusus terjadi jutaan tahun yang lalu. Penciptaan khusus. Nah, inilah yang gue bilang divine interventions. Ada suatu kekuatan ilahiyah interventions, kekuatan ilahiyah yang secara otomatis, secara mendadak itu tiba-tiba muncul suatu sel-sel pertama. Yang ketiga adalah, nah, ini yang mau gue bahas, evolusi organik. Kalau Darwin itu lebih fokus kepada gimana diversitas atau keanekaragaman spesies itu muncul. Sekarang gue cerita jauh sebelumnya, yaitu evolusi anorganik, yaitu bercerita tentang gimana sel pertama itu muncul di permukaan bumi. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih yang pertama kedua itu nggak dibahas? Bukannya nggak dibahas, tapi gini, gue kenalin dulu dengan prinsip namanya Occam, baca Occam ya, Occam Razor. Razor itu kan kayak pisau silet ya. Nanti William Occam of Occam itu punya prinsip bahwa penjelasan yang paling simple adalah biasanya penjelasan yang paling akurat. Misalnya gini deh, gue ninggalin buku di kamar gue, dan kamar gue itu nggak dikunci. Besok-besok ketika gue masuk kamar gue lagi, bukunya udah hilang. Penjelasannya bisa satu, ada alien datang ngambil buku gue, dinosaurus dari mesin waktu datang dan makan buku gue, atau ada teman gue datang dan nggak bilang-bilang gue minjem buku gue. Yang mana? Ya jelas yang ketiga. Kenapa? Karena itu yang paling mungkin, yang paling simple ya. Penjelasannya nggak perlu banyak. Semakin sedikit penjelasan dimungkinkan, berarti biasanya itu yang paling akurat. Nah, penjelasan yang mungkin yang kita coba dari sains bisa buktikan adalah evolusi anorganik. Jadi, lagi-lagi gue coba bagi pembahasan gue jadi 2 bagian dulu. Bagian sebelah kiri, gue akan cerita tentang ada molekul-molekul seperti, nih gue gambarin dulu ya. Yang tadi gue bilang, molekul ini, organik kompleks, yaitu misalnya gue ambil ini adalah si glukosa. Terus ada juga molekul-molekul yang ada 1 gliserol sama 3 asam lemak, si trigliserida. Terus ada juga nih molekul asam amino, C di tengah, ada gugus karboksilat. Ini dia gugus aminanya juga di sini menyatu jadi polimer polipeptida, nih gugus fungsional. Tambahan lagi ada senyawa nukleotida, ada fosfatnya, gula deoksiribosa sama basa nitrogen. Nah, semuanya ini ngumpul ke dalam suatu silikat atau suatu lempeng tanah liat atau molekul-molekul anorganik. Jadi nyatu semuanya. Nah, materi silika ini diselubungi oleh materi-materi yang bentuknya fosfolipid yang melindungi materi-materi senyawa-senyawa ini dari lingkungan luar. Nah, setelah ini ada yang bilang bahwa oh ternyata ini terbentuknya nggak di bumi doang loh, terbentuknya mungkin di luar angkasa. Lalu komet-komet itu membawa. Jadi kalau gue gambarin ini adalah bumi, nih bumi dan seisinya gitu. Ini dihujani oleh komet-komet dari luar angkasa yang membawa materi-materi organik ini nih. Nah, teori ini namanya adalah panspermia, yaitu seolah-olah bumi itu kayak telur dan komet-komet itu kayak sperma yang membuahi bumi dengan kehidupan. Jadi kehidupan tuh ada di mana-mana di dalam semesta, kita belum nemu aja, itu teori panspermia. Nah, benda ini nih yang berisi oleh molekul-molekul anorganik dan organik kompleks akan berubah menjadi
secara radiasi kosmis, ditambah juga jadi protobion yang merupakan hampir prekursor dari sel-sel yang pertama. Kalau gue mau bikin jalur evolusinya kayak gini nih, misalnya gue bikin deh. Nah, kayak gini. Ternyata organisme yang pertama kali terbentuk itu adalah jenis-jenis yang mirip dengan bakteri yang sekarang. Sedangkan yang lebih kompleks sedikit Archaebacter yang hidup di tempat-tempat ekstrim seperti kadar garam tinggi atau air dengan suhu 85 derajat gitu. Nah, inilah yang terakhir kali terbentuk eukarya. Nah, di ujung-ujung ini nih ada semacam leluhur bersama, atau gue tulis saja common ancestor. Nih, di sini nih. Oke, selanjutnya ketika terbentuk sel-sel pertama, terus gimana? Terbentuk jadi sel-sel yang multiseluler. Oke, sebelumnya gue coba ngebalikin konsep dulu ke bagian awal ya. Jadi ada nama-nama, gue kenalin istilah ini, ions. Ions itu kayak era. Jadi ada semacam 4 ions ketika bumi pertama kali terbentuk. Yang pertama adalah masa namanya Hadean. Hadean itu diambil dari kata Hades, yaitu dewa kematian ya, yang tinggal di bawah tanah kalau legenda mitologi Yunani. Nah, ini Hadean diperkirakan belum ada makhluk hidup sama sekali, sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, dari 4 miliar yang tahun lalu sampai 2,5 miliar tahun yang lalu, ini adalah masa namanya Archean. Archaea itu artinya tua, tapi udah terbentuk bakteri-bakteri yang pertama. Lanjut ke atas dari 2,5 sampai masa, gue lanjutin sampai atas aja ya, 0,5 ini adalah masa protozoik. Sedangkan dari batas 0,5 sampai saat ini itu adalah eon atau eranya adalah ini, Phanerozoik. Ya, kita sekarang di masa Phanerozoik nih. Oke, sekarang dari pembagian era ini, apa yang terjadi sih di era-era ini? Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Di daerah sekarang, di daerah ini deh, Hadean dulu ya, yang paling tua. Di Hadean itu adalah dikatakan terjadinya daerah pre-RNA atau daerah-daerah prebiotik. Belum terbentuk makhluk hidup, yaitu RNA sendiri belum terbentuk. Ketika di zaman-zaman Archean itu adalah dunianya RNA, sering disebutnya RNA words. Ketika hampir seluruh makhluk hidup saat itu menggunakan RNA untuk bahan genetisnya, pewarisan sifatnya genetis. Nah, barulah di masa protozoik itu adalah masa-masa dunia DNA. Udah mulai nih dunia DNA, yaitu menggunakan dogma sentral. Nanti gue bahas di slide berikutnya ya, supaya nggak kepenuhan sini. Nah, masuk masa Phanerozoik, ini masa-masa yang sudah muncul sel-sel kompleks. Oke, sekarang gue coba pindah ke slide berikutnya. Tadi kan gue bilang ada dunia RNA, ada dunia DNA. Maksudnya apa tuh? Kok ada dunia-dunia kayak gitu? Oke, sekarang gue balik dulu. Gue mau ngenalin dulu konsep namanya, kalau di biologi molekuler itu dogma sentral. Sebenarnya lo sebenarnya udah tahu hal ini di daerah bahasan biologi molekuler ya. Jadi misalnya DNA sebagai pewarisan sifat itu akan mengcopy materinya ke dalam messenger RNA kan. Messenger RNA ini akan berubah menjadi polipeptida yang nanti akan dirangkai menjadi protein, yang nantinya protein tambah protein akan jadi organisme atau sel-sel. Nah, ini adalah yang tadi gue bilang, ini adalah dunia DNA. Urutannya DNA, mRNA, polipeptida, protein. Tapi sebetulnya mungkin nggak kalau dari RNA itu sendiri itu bisa mengkode langsung protein, jadi nggak usah pakai DNA dulu, langsung ini jadi organisme pertama, yaitu protobion. Nah, inilah yang ada di zaman Archaea. Makanya bakteri-bakteri yang muncul di sini adalah namanya Archaebacter, dan dia bisa hidup di tempat-tempat yang ekstrem. Oke, sekarang lanjut. Kalau gitu pertanyaannya, kalau udah jadi protein ini kan jadi organisme kan? Oke, gue lanjut ke sini. Set. Nah, ketika jadi organisme, apa yang terjadi pada organisme itu atau sel-sel pertama itu? Pertama, dia akan melakukan yang namanya kemosintesis.
karena di bumi waktu itu juga masih situasinya masih labil. Kok bumi labil? Ya masih banyak gas-gas beratnya, dia menggunakan zat-zat kimia. Tapi kebetulan evolusi itu berjalan lagi menjadi organisme fotosintesis. Nah, dia menjadi fotosintesis. Berarti yang paling terkenal adalah cyanobacter atau bakteri hijau biru. Nah, inilah yang punya. Kenapa dia bisa fotosintesis? Karena dia punya zat warna klorofil. Dan berikutnya terjadi proses yang namanya ini dia endosimbion. Bakteri-bakteri yang melakukan fotosintesis atau respirasi dengan efektif ini akan, misalnya ini adalah si bakteri cyanobacter, ini bakteri yang lain, dia akan dimakan atau dimasukkan ke dalam sel yang lebih besar. Nah, ini jadilah organisme eukariot. Yang pertama yaitu punya membran inti. Kenapa dia punya membran inti? Oke, jalan ceritanya tuh ada 3. Pertama, sel ini ada DNA-nya masih prokariot dan ada lekukan-lekukan di dalam ya ininya, membran selnya nih. Nah, proses yang kedua, membran selnya ini yang melakukan pelekukan, dia akan berubah selnya itu jadi inti kan, dan ini jadi betul, dia jadi retikulum endoplasma. Inilah evolusi dari lekukan membran jadi retikulum endoplasma, jadi organisme eukariot karena intinya mulai DNA-nya mulai diselubungi oleh saluran inti. Oke, tadi gue udah ngomong ya, eukariot. Di dalamnya udah ada siapa nih? Si bakteri-bakteri yang direngkuh oleh endosimbion. Prosesnya namanya endosimbion. Lalu karena dia melepaskan apa kalau fotosintesis keluar? Melepaskan oksigen. Mulailah oksigen itu ada di atmosfer bumi. Nah, ketika oksigen ada, muncullah organisme-organisme yang kalau kita udah lihat fotosintesis, berarti organisme namanya apa? Autotrof. Muncullah organisme eukariot yang heterotrof. Oke, selanjutnya dia akan berkembang menjadi sel-sel yang multiseluler. Nah, inilah cerita dari awal bumi sampai pembentukan organisme multiseluler dari sel-sel pertama yang apa tadi tuh dihubungkan oleh silikat dan fosfolipid dan teori panspermia tadi. Oke, kita dapat kata baru ya di sini, protobion itu adalah sel-sel pertama sebelum sel. Panspermia teori yang menjelaskan bahwa kehidupan itu berasal dari luar angkasa dan dibombardir ke bumi. Terus ada zaman-zamannya nih, Hadean, Archean, Protozoik sama Phanerozoik. Bedanya apa? Ini pre-RNA belum ada kehidupan, ini dunia RNA, dunia DNA dan sel-sel kompleks. Dan berikutnya ini ada bagian-bagian tentang apa sih bedanya kemosintesis, fotosintesis, autotrof dan heterotrof, atau siapa duluan yang muncul? Ya, itu ada di sini. Oke, cukup penjelasan tentang evolusi prokariot dan sel pertama.